Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu adapun timbangan. Wal waznu adapun timbangan lil a'mali terhadap amal-amal. Au li sohaifiha atau bagi buku-bukunya amal. Bimizanin dengan timbangan. Lahu itu bagi mizan. Lisanun adapun lidah atau lisan. Wakafatani dan kedua telapak tangan. Kama sebagaimana keterangan waroda yang berlaku apa ma fi hadisin di dalam hadis itu kainun. Menetap atau ada. Jadi yang dimaksud timbangan nanti di hari kiamat itu catatan amal-amal dan yang bersaksi selain lisan kita juga seluruh anggota badan, kedua tangan kita semuanya bersaksi. Maka lisan kita nggak bisa bohong, tidak bisa menyembunyikan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Masing-masing dari anggota tubuh kita akan bersaksi. Wal waznu adapun timbangan yauma idzin di waktu dipertanyakan. Ayyauma su'ali artinya pada hari pertanyaan al-madhkuri yang disebutkan. Wa huwa adapun yaum itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Al-haqqu yang hak. Al-adlu artinya yang adil. Sifatul wazni adapun kalimat al-haqqu itu sifatnya lafadz al-waznu. Al-waznu yauma idzinil haqq. Hari ditimbangnya amal-amal itu adalah benar adanya. Al-haqqu yang dimaksudkan oleh dijelaskan oleh para mufassir, yang dimaksud dengan al-haqqu adalah al-adli. Nah, maka persaksian pada hari kiamat itu tidak ada yang salah, sama sekali tidak ada yang salah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayai hal ini. Nggak boleh nggak percaya. Nggak boleh nggak percaya karena kita sudah diberi keberuntungan beriman kepada Allah. Maka harus kita percaya akan adanya hari pertimbangan, hari ditimbangnya seluruh amal-amal. Tidak ada keadilan yang lebih pasti selain keadilan yang terjadi pada hari kiamat. Tidak ada persaksian yang lebih benar, yang lebih jujur, lebih adil, melebihi dari adilnya persaksian di hari kiamat. Maka kita harus mempercayai hal itu. Kita harus mempercayai hal itu. Sebenarnya itu juga meringankan pikiran-pikiran kita. Oke, di saat kita melakukan sesuatu, berusaha secara maksimal, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah, semua berada dalam catatan Allah. Kalau kita ingat semua amal sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah, maka itu akan lebih ringan. Kenapa? Karena kita yakin Allah memperhatikan setiap hal kecil yang kita lakukan. Perhatian Allah tentu saja lebih luas daripada perhatian manusia.
Nah, kalau perhatian manusia itu terbatas, maka persaksiannya juga terbatas, ya. Persaksiannya juga terbatas. Diperlukan adanya analisa dan sebagainya. Tapi nanti di hari kiamat semua anggota kita akan bersaksi. Berikutnya, faman maka adapun siapa saja itu fakulat berat apa mawazinuhu timbangannya man bil hasanati dengan kebaikan-kebaikan faulaika maka adapun man humul muflihuna yaitu orang-orang yang beruntung. Alfa izuna artinya orang-orang yang beruntung. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka perbanyak amal soleh. Tidak perlu menunggu ada yang melihat, karena pada dasarnya semua anggota tubuh kita yang melakukan bahkan tempat, okay. Maka oleh para ulama ya dikatakan bahwa kalau misalkan kita sholat gitu, habis sholat fardu, nah, nanti sholat sunnahnya pindah tempat. Kenapa? Karena setiap tempat yang kita tempati itu juga akan menyaksikan, juga akan bersaksi nanti di hari kiamat. Nah, jadi kalau misalkan sholat jamaah ya tempatnya di situ gitu. Nanti kalau sholat sunnah ba'diyah pindah. Ini di apa namanya dilakukan nih oleh para ulama terdahulu dengan harapan bumi yang kita pakai untuk sholat itu nanti bersaksi. Semakin banyak bumi yang kita di situ melakukan kebaikan, maka semakin banyak makhluk Allah yang bersaksi atas kebaikan kita. Jadi kalau mau berbuat baik jangan nunggu dilihat orang, ya, jangan nunggu disaksikan orang, karena persaksian manusia itu sifatnya terbatas. Belum lagi kalau soal orang itu kalau misalkan udah terlanjur benci sama kita, lihat sebaik apapun kita juga akan julid gitu ya. Ini menunjukkan keterbatasan manusia. Maka nggak ada gunanya kita cari perhatian sama manusia. Kita cari perhatian ya sama anggota tubuh kita sendiri. Ayo ngantangan tak apian ini. Yang kita ajak adalah anggota tubuh kita sendiri. Kita ajak kaki kita untuk melakukan kebaikan. Semuanya nanti akan bersaksi. Nah, kalau berat timbangan kebaikan, faulaika humul muflihun, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Waman dan adapun siapa saja itu khofat ringan apa mawazinuhu timbangannya man bisayyiati dengan keburukan faulaika maka adapun man itu alladzina orang-orang khosiru yang merugi. Siapa alladzin anfusahum atau merugikan siapa alladzin anfusahum pada dirinya alladzin bitasyiriha dengan menjadikan anfusahum atau ya menjadikan anfusahum atau menyampaikan anfusahum ilan nari ke neraka. Waman khaffat mawazinuhu waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Kalau timbangan baiknya itu ringan karena adanya keburukan, bisa diati sebab keburukan. Nah, maka di situ orang ini atau umat manusia itu berarti sudah merugikan dirinya sendiri. Dengan apa? Bitasyiriha ilanar, dengan membawanya ke neraka. Bima sebab perkara kanu yang ada siapa alladzin di ayatina dengan ayat-ayatku itu yang limuna dolim siapa alladzin yajhaduna artinya mendustakan siapa alladzin yadlimun. Di sini maknanya banyak. Yadlimun itu bisa berarti memalsukan, yadlimun juga bisa berarti kita membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan, kita tidak mau tidak mau mengetahui lebih dalam tentang Islam, tidak mau mengetahui lebih dalam mengenai aturan Allah. Nah, itu termasuk dalam kategori yadlimun. Kita tahu hukum Allah, kita tahu apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan. Itu juga termasuk yadlimun.
misalkan punya kesempatan berbicara, punya jamaah lah ya, ngomong ngalor ngidul nggih, ngomongnya seakan-akan dia sudah mengamalkan semuanya padahal belum, atau bahkan mencari ayat untuk dijadikan pembenaran atas dirinya, jelas-jelas melakukan kesalahan tapi menunjuk ayat untuk menutupi kepayahan dirinya, menutupi keburukan dirinya. Nah, ini termasuk juga dalam kategori yadhlimun. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang merugikan diri sendiri. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai pembenaran. Padahal Al-Quran itu membawa kebenaran mestinya. Membenahi apa yang salah menjadi benar. Kita mencari petunjuk kebenaran dengan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran untuk mencari kebenaran. Mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Bukan untuk mencari pembenaran. Kalau sibuk mencari pembenaran, ya otomatis akan sibuk dengan kasrotul jidal. Kasrotul jidal itu diperingatkan oleh para ulama, ini termasuk penyakit orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang yang alim gitu ya. Kasrotul jidal itu apa sih? Banyak berargumentasi, banyak berdebat. Debat yang tidak ada tujuannya, debat yang tidak jelas. Maka dulu Abi itu paling gimana ya, paling nggak suka lah ya istilahnya, paling nggak suka dengan kegiatan Bahsul Masail. Sebenarnya kegiatan ini baik, tapi menjadi tidak baik ketika yang dibahas adalah hal-hal atau hukum-hukum yang sudah dijalani oleh masyarakat gitu. Kenapa tidak mutolaah kemudian dicari sebuah kebenaran, sebuah fakta kemudian disampaikan. Jadi Bahsul Masail itu baik, mungkin pada usia tertentu ini baik nih untuk melatih argumentasi. Saya sendiri juga dulu ikut gitu kegiatan Bahsul Masail. Tapi di saat usia kita sudah semakin matang, tentu saja yang lebih penting terkait hukum-hukum di dalam Islam, terkait hukum-hukum fikih gitu ya, itu yang paling baik adalah sebagai praktisi, sebagai orang yang melakukan gitu. Sebagai orang yang melakukan, kita tidak sibuk dengan, biasanya isinya Bahsul Masail itu ya seputar ini banyak yang melakukan, kenapa nggak langsung ditegur aja misalkan salah gitu. Dulu Abi sering berkomentar, kenapa namanya Bahsul Masail, kenapa kok namanya membahas masalah, kok nggak dikasih nama misalkan jawaban dari sebuah masalah. Berarti yang disukai apa di situ ya, jidalnya itu. Jidal itu apa? Perdebatan. Salah satu hal yang menjebak orang-orang alim ya, orang-orang yang merasa dirinya alim, merasa loh ya, ini beda dengan orang yang alim beneran. Orang itu kalau alim beneran pasti meluangkan waktu sehari entah berapa menit untuk mutolaah lagi, dan perilakunya tentu tidak sama gitu dengan kita yang kadang-kadang taunya cetek tapi gaya nih. Kalau orang yang alim beneran tidak demikian, merasa saya semakin mempelajari kok semakin merasa belum cukup tahu gitu, kok masih banyak yang belum saya ketahui. Nah, kadang-kadang jebakan orang-orang alim itu adalah ketika dia sudah merasa paling benar, terus kemudian menggunakan ayat-ayat Allah untuk pembenaran atas keburukan yang dilakukan. Menutupi kelemahannya dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Satu contoh misalkan seorang laki-laki yang terikat dengan patriarki sistem gitu. Patriarki sistem itu adalah satu sistem sosial yang dimana laki-laki ini selalu benar gitu, selalu memimpin dan selalu benar. Ini tidak sepenuhnya baik karena di dalam Islam sudah diatur lirijali nasibum mimma iktasabu walinisai nasibum mimma iktasabun, di mana laki-laki dan perempuan akan punya pahala yang sama atas apa yang dilakukan, akan punya dosa yang sama atas kesalahan yang dilakukan, akan dapat keberuntungan yang sama, ini sesuai dengan jatah keberuntungan yang dituliskan oleh Allah. Maka sistem patriarki itu adalah sesuatu yang tidak seimbang dalam sistem sosial kemanusiaan. Tapi kadang-kadang kalau sudah terikat dengan patriarki sistem, pada dasarnya itu juga sistem yang dibuat oleh manusia ya.
Nah, maka menggunakanlah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya ayatnya Al-Qur'an, ayatnya nggak salah. Tapi ketika itu digunakan, ya, digunakan untuk pembenaran atas atas apa namanya? Atas ke semena-menaan, ya, maka inilah yang masuk dalam kategori dolim dengan ayat-ayat Allah. Bima kanu bi ayatina yadin. Apakah kita sudah terbebas dari ini? Ya, sulit ya, sulit kita terbebas dari kedoliman. Terbebas dari kedoliman itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Dolim itu apa sih? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan ayat Al-Quran tidak pada tempatnya. Kita tahu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tapi masih melakukan. Contoh misalkan zina, apapun bentuknya tidak boleh. Zina mata, ya, nonton pornografi. Ini kan nggak ada yang dirugikan gitu ya misalkan. Yo nggak ada yang dirugikan. HP yo HP ini dewi, meripat yo meripat dewi. Tapi kata Allah apa? Ini sebelum orangnya berargumentasi kata Allah faulaikal ladina khasiru anfusahum. Memang nggak ada yang dirugikan selain dirinya sendiri. Tentu yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah belajar Al-Quran, sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, belajar tentang Islam, maka pegang ini baik-baik, gitu ya. Pegang ini baik-baik supaya kita terselamatkan, ya, terselamatkan dari kesempatan zalim. Walaqad makkanna, dan benar-benar menempatkan aku pada kalian ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Menempatkan fil ardi, di bumi, waja'alna, dan menjadikan aku lakum terhadap kalian fiha, di dalam ard, ma'ayisha, pada beberapa kehidupan, penghidupan. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. Ayat ini satu bukti bahwa bumi ini diciptakan untuk Bani Adam, untuk umat manusia, supaya kita juga bisa bekerja di dalamnya. Ayatnya menggunakan ma'ayish. Ma'ayish itu memiliki arti penghidupan. Penghidupan itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, sebuah produktivitas di dalam kerja. Ya di bumi ini tempat kita bekerja gitu. Allah menciptakan bumi ini supaya manusia bekerja di dalamnya. Maka ini sudah dipastikan oleh Allah. Bilyai, dengan ya, asbaban, pada sebab-sebab, artinya pada sebab-sebab ta'ishuna, yang akan hidup kalian atau Bani Adam, biha, dengan asbab jam'u ma'isyatin. Adapun ma'ayish itu jamaknya lafadz ma'isyah. Maka biasanya disebutnya mencari ma'isyah. Mencari ma'isyah itu berarti mencari penghidupan, mata pencaharian ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Mata pencaharian itu ya ma'isyah itu. Ma'ayish itu bentuknya jamak. Kenapa menggunakan jamak? Karena profesi manusia macam-macam, pekerjaan di bumi macam-macam. Inilah penggunaan kata jamak, penggunaan jamak ya di situ. Jamak taksir, menggunakan jamak taksir ma'ayish. Ayat ini menjelaskan bahwa telah kuciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal Bani Adam, yang di dalamnya manusia bisa melakukan banyak pekerjaan. Fiha ma'ayish, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, berbagai profesi yang tidak mendolimi, tidak merugikan orang lain. Okay. Ya bumi ini tempat kita bekerja. Kalau kita nggak kerja, kita akan menjadi beban orang lain. Jadi jelas ya, perintah Allah, setiap manusia yang tinggal di bumi ini, okay, maka dia harus tahu bahwa bumi ini diciptakan supaya manusia berguna di bumi ini. Minimal tidak menjadi beban orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara fiha ma'ayish. Di situ ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan. Ma'ayish merupakan jamak dari kata ma'isyah. Qolilan, dengan sedikit sekali, qolilamma, dengan sedikit sekali, litakidil qillati, karena menunjukkan sedikit sekali, tashkuruna, bersyukur kalian,
Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Telah ku tempatkan Bani Adam di bumi dan ku jadikan pekerjaan di dalamnya qalilan ma tashkurun, akan tetapi Bani Adam ini sangat sedikit yang bersyukur. Ya macam-macam, ada yang sudah kaya masih pengen kaya lagi, akhirnya nipu-nipu ya, terus kemudian bisa sampai korupsi. Berapa yang paling viral itu, yang paling viral berapa triliun dapat 217 T. Oh my koyo istana. Nah, ini termasuk bukti memang ada orang-orang yang yang seperti ini. Ada lagi yang qalilan ma tashkurun, yang dimaksud dalam kalimat ini siapa saja? Satu contoh, kita sudah punya kehidupan, kita ditakdirkan terus bertumbuh ya. Kita tidak stuck, kita bisa berjalan, kita berdaya ya. Tapi kemudian tidak bekerja. Nah ini termasuk kategori orang yang tidak mensyukuri kesempatannya hidup di bumi. Nah, jadi orang yang bersyukur itu ya memang sedikit, setiap hari harus diusahakan bersyukur itu. Ala dalika, atas makannakum tersebut. Orang-orang yang tidak bersyukur itu lebih banyak, yang bersyukur itu sedikit. Walaqad khalaqna, dan benar-benar telah menciptakan aku, kum pada kalian, ai abaakum artinya bapak-bapak kalian, Adama yaitu Nabi Adam. Walaqad khalaqnakum summa sawwarna, kemudian menggambarkan aku, kum pada kalian, ai sawwarna artinya mewujudkan kami, hu pada Adam, wa antum dalam keadaan adapun kalian, fi dhorihi di belakangnya Adam. Summa qulna, kemudian berucap kami, lil malaikati, kami yang dimaksud Allah ya di sini. Lil malaikati, terhadap para malaikat, isjudu, bersujudlah kalian, li Adama, terhadap Nabi Adam. Sajad sujuda tahiyatin, dengan sujud memuliakan, bil inhinai, dengan posisi sujud merkungkung. Ini mau apa bahasa Indonesia ya, posisi sujud itu bahasa Jawa merkungkung, bahasa Indonesia ini apa ibu jenenge? Kalau bahasa Jawanya merkungkung. Ini pakai kitab saya pakai makna Jawa. Ya sujud itu, kondisi posisi sujud itu. Fasajadu, maka bersujud siapa malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Ketika diciptakan, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bersujudlah kalian pada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah selesai diciptakan, ya, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Fasajadu, maka kemudian para malaikat ini manut, kecuali iblis. Abal jinni, yaitu moyangnya jin. Karena yang ada siapa iblis, itu bainal malaikati, di antara lingkungan para malaikat. Lam yakun, yang tidak ada siapa iblis, itu minas sajidina, dari golongan yang bersujud. Iblis tidak mau bersujud. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ma adapun apa, itu manaa, mencegah, apa maka padamu, Allah pada Allah tasjuda, pada untuknya tidak bersujud engkau, id amartu, ayahina amartuka, ketika memerintahkan aku kepadamu,
Ditanyalah oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangimu untuk tidak melakukan sujud? Apa penghalangnya orang barek sujud gitu ya? Qala, menjawab siapa iblis, ana adapun aku itu khairun, lebih baik minhu dari Adam. Qala keta, menjadikan atau menciptakan Tuhan ni padaku min narin dari neraka. Wa khalaqta, dan menciptakan Tuhan hu pada Adam min tinin dari tanah liat. Qala, berfirman siapa Allah, fahbit, maka turunlah engkau minha dari jannah. Jadi kesombongan itu sifatnya iblis. Apakah manusia tidak memilikinya? Jelas memiliki, ya. Jelas memiliki kesombongan tersebut karena memang ya ini nanti kemudian dijelaskan pada ayat ini. Jadi karakternya merasa lebih unggul karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah liat, dari tanah. Manusia memang apakah benar ya? Terus kemudian banyak ini para ilmuwan yang meneliti bagaimana kajian di dalam Islam mengenai bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Diteliti ya, pada akhirnya kalau kita kembali ke lebih dasar lagi, semua makanan sumber gizi, sumber kan manusia hidup itu butuh energi dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan kan gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang. Nah, tumbuh-tumbuhan itu ditanamnya di mana? Di tanah. Tanah itu adalah makhluk Allah yang di situ memiliki banyak sekali energi. Dari energi tersebut kemudian menjadi makanan, dimakan oleh manusia. Kemudian manusia ditakdirkan bertemu jodohnya, menikah, kemudian punya anak. Jadi kalau orang-orang tua zaman dulu tuh kalau cerita biasanya gini, ya itu masih zaman dulu sekali, itu zaman biyen, waktu kalian masih jadi wit-witan gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir lagi ternyata itu ada filosofinya nih, bahwa energi yang terbentuk, yang disimpan di dalam tanah, ditelitilah tanah ini oleh para ilmuwan. Ada apa saja di dalamnya? Ada apa saja di dalamnya sampai yang kemudian menjadi masuk akal ketika dikatakan bahwa manusia pertama itu diciptakan dari tanah liat. Maka keluarlah engkau dari jannah. Ai minal jannati, artinya dari surga. Wakila, dan dikatakan minas samawati, dari langit-langit. Bahkan ada yang mengatakan enggak sekedar disuruh keluar dari surga, tapi disuruh turun, jangan lagi menghuni langit. Fama yakunu, maka tidak harus, yang bagi artinya tidak harus, laka bagimu, apa anta takabbaro, untuknya. Kalau fama yakunu, kalau yang bagi di sini berarti tidak seharusnya ya, tidak semestinya. Apa anta takabbaro, untuknya sombong engkau, fiha, di dalam jannah. Fakhruj, maka keluarlah engkau, minha, dari jannah. Innaka, sesungguhnya engkau itu minas shogirina, termasuk dari golongan yang hina. Adzalilina, artinya golongan yang hina. Padahal iblis ini sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling cerdas, yang paling pintar. Maka sebagai orang yang beriman gak ada alasan kita untuk gak jadi pintar. Wong sing dihadapi iblis, kok goblok, wis didulek wae ambek iblis. Wis aku gak ada nggodha wong iku wis goblok kok. Itulah kenapa kalau di dalam Islam itu nggih, di dalam taklim itu dijelaskan bahwa iblis, setan itu takut dengan orang yang belajar, akan menghindari berurusan dengan orang-orang yang alim. Jadi ya kalau kita sebagai umat Islam
upayakan untuk terus mengembangkan diri. Karena yang kita hadapi itu iblis. Bagaimana kalau kita goblok terus iblis itu merasuki kita, berada di dalam diri kita. Hidup kita dipenuhi dengan kebencian, keraguan, keserakahan. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala, berkata siapa iblis, angdirni, menundalah, atau ya dimaknani menunda ya. Menundalah Tuhan ni padaku, akhir, artinya mengakhirkanlah Tuhan ni padaku, ila yaumi yub'atsuna, sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan, atau sampai hari dibangkitkannya manusia. Ain nasu artinya manusia, artinya mau langsung disuruh nyebur ke neraka gitu ya. Tapi iblis ini minta ditunda. Angdirni, mohon ditunda ya Allah. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkannya manusia, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu kan kenapa disebut kiamat? Kiamat di situ berarti hari kebangkitan, setelah semua orang mati kemudian dibangkitkan. Qala, berfirman siapa Allah, innaka, sesungguhnya engkau itu minal mungdirina, dari yang ditunda, dari kelompok yang ditunda, diakhirkan ya, ditunggu maksudnya, menggunakan kata nadhara di sini. Artinya apa? Pengajuan penundaan itu dikabulkan oleh Allah. Innaka minal mundhirin. Apa namanya? Pengajuannya disetujui oleh Allah. Wa fi ayatin, dan di dalam ayat ukhra yang lain, ila yaumil waqtil ma'lumi, menggunakan lafaz ila yaumil waqtil ma'lum. Ai waqtin nafqati, artinya waktu peniupan trompet al-ula, yang pertama. Qala, berkata siapa iblis, fabima, maka demi, fabima agwaitani, maka demi untuknya menyesatkan Tuhan ni padaku, ai bi awwaika, artinya dengan untuknya menyatakan sesat Tuhan li padaku. Wal ya'u, adapun ya itu lil qasami, wal ba'u, adapun baknya ya, fabima agwaitani. Itu lil qasami karena faedah qasam, wa jawabuhu, adapun jawabnya qasam, itulah aqudanna, benar-benar akan mencegah atau menempatkan, mendudukkan aku lahum, terhadap Bani Adam, aili Bani Adama, artinya terhadap anak turun Nabi Adam, sirotoka, pada jalanmu, al-mustaqimah, yang lurus. Mereka mengatakan, demi pernyataan sesatmu ya Allah, pernyataan sesatmu atas diri mereka, dirinya iblis ya. Fabima agwaitani, maka demi label sesat itu, jadi maknanya kira-kira ngoten. Fabima agwaitani, maka demi label sesat tersebut, la aqudanna lahum sirotokal mustaqim, aku akan mencegah Bani Adam untuk bisa melewati jalanmu yang lurus. Ay alat toriki, artinya atas jalan, al-musili, yang mendatangkan, apa torik, ilaika, kepadamu. Golek bolo, iblis cari bolo. Jadi setelah dapat label bahwa mereka adalah makhluk yang sesat, okay, maka kemudian menyatakan fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Demi label sesat tersebut ya Allah, saya akan mencegah Bani Adam untuk bisa sampai pada jalan yang lurus. Summala'atiyannahum, kemudian benar-benar mendatangkan kami, mimbaini aidihim, dari antara depannya Bani Adam, wa min khalfihim, dan dari belakangnya Bani Adam, wa an aimanihim, dan dari
kanan, arah kanannya Bani Adam, wa an syama'ilihim, dan dari arah kirinya Bani Adam. Ai min kulli jihatin, artinya dari tiap-tiap arah. Fa'amna'u, maka akan mencegah aku hum pada Bani Adam, an sulukihi, dari menempuh torik. Jadi perjalanan kita ya, itu akan selalu dicegah oleh iblis dari arah manapun. Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wala yastati'u, pada ucapan wala yastati'u. Wala yastati'u, dan tidak akan mampu siapa? Iblis, ayat tia, untuknya mendatangi siapa iblis, min fauqihim, dari arah atasnya Bani Adam, li alla yahula, supaya menghalang-halangi iblis, bainal abdi, supaya tidak menghalang-halangi iblis, bainal abdi, di antara hamba, wa bainar rahmatillahi, dan dari arah rahmat Allah. Nah, kalau kita ingin terbebas dari gangguan setan, terus langitkan doa-doa kita. Kenapa? Karena iblis tidak bisa mengganggu kita dari arah atas. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas. Iblis itu tidak akan bisa mengganggu kita dari arah atas. Caranya bagaimana supaya kita bisa sampai pada rahmat Allah? Terus ingat siapa yang menciptakan kita. Terus kita sadari adanya rahmat Allah. Nah, maka kalau nggak pengen kejinan, nggak pengen keiblisan, ya, apa kuncinya? Kita sadari kasih sayang Allah. Kita sadari rahmat Allah. Wala tajidu, dan tidak akan menemukan engkau aksarohum, pada lebih banyaknya Bani Adam, syakirina, pada orang-orang yang bersyukur. Wala tajidu aksarohum syakirin, mu'minina, artinya orang-orang yang beriman. Qala khruj minha mad'umam madhura, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.